I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai dengan manfaat dan mudarat olahraga. Perlu diketahui bahwa pada awal abad 21, usia harapan hidup diperkirakan mencapai 70 tahun. Hal itu akan meningkatkan jumlah orang usia lanjut yang diperkirakan pada tahun 2005 akan mencapai 19 juta orang atau 8,5% dari penduduk. Bagian A, mengapa perlu olahraga? Gerak adalah kehidupan. Tiada hidup tanpa gerak dan apa guna hidup bila tak mampu bergerak? Memelihara gerak adalah mempertahankan hidup, meningkatkan kualitas hidup. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur, terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Olahraga merupakan alat untuk merangsang perkembangan fungsional jasmani, rohania, dan sosial, struktur anatomis, antropometris, dan fungsi fisiologisnya, stabilitas emosional dan kecerdasan intelektualnya, maupun kemampuan bersosialisasi dengan lingkungannya. Ternyata lebih unggul khususnya pada dimensi bidang. Bagian B, apakah olahraga bermudarat? Seperti yang sering kita saksikan pada kehidupan nyata, manfaat olahraga lebih banyak daripada mudaratnya. Walaupun sekali-kali terjadi kematian mendadak sewaktu melakukan olahraga, tetapi masih sangat banyak orang yang melakukannya hingga saat ini. Hal ini juga merupakan penjelasan dari hukum Allah yang telah menciptakan alam beserta isi dan segala permasalahannya secara serba berpasang-pasangan. Kematian mendadak bukan hanya terjadi pada saat olahraga, bahkan pada orang yang sedang sholat, membaca koran, orang yang sedang tidur, dan sebagainya. Bagian C, fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular. Fenomena perjalanan fungsional sistema kardiovaskular berkaitan dengan perkembangan usia. Fenomena itu merupakan salah satu kemunculan suatu keseluruhan dan oleh karena itu terjadi pada semua. Ada 2 faktor yang membuat perbedaan usia sistema bisa berbeda-beda. Pertama, faktor yang tidak dapat dicegah dan dihindari. Kedua, faktor yang masih dapat dicegah dan dihindari. Sedangkan Kaplan pada tahun 1982 membagi faktor-faktor yang masih bisa dihindari menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor risiko utama, dan yang kedua, faktor risiko utama. Faktor risiko atau predisposisi yang tidak dapat dicegah. Yang pertama, keturunan. Bila dalam jalur keluarga ditemukan adanya penyakit kardiovaskular, serangan jantung atau stroke, maka hal tersebut sangat
olahraga kesehatan sebagai sarana pencegahan dan rehabilitasi perlu dipahami secara mendalam, karena manfaat dan keamanannya berhubungan erat dengan intensitas pelaksanaan.